Atur nuhun pisan, Kang. Halo, saya akan kembali mengajak Anda untuk lebih dekat dengan politikus tanah air. Episode kali ini The Politician akan menghadirkan sosok yang karir politiknya menanjak kala menjadi pemimpin di kota sejuta angkot atau Tanah Pakuan. Sosok kali ini juga digadang-gadang akan maju dalam kontestasi Pilgub Jawa Barat dan DKI Jakarta. Bersama saya Diana Valencia, inilah The Politician. Episode The Politician kali ini bersama dengan yang empunya Kota Bogor, yakni Kang Bima Arya. Yeay, ini nggak ada penontonnya jadi nggak bisa tepuk tangan ya, Kang? Nggak, kita tepuk tangan sendiri aja. Kang, terima kasih banyak udah meluangkan waktu untuk CNN Indonesia TV. Kang, ini kita jalannya lebih pelan-pelan dikit ya, Kang. Ini kasihan nih teman-teman ya. Saya nggak biasa jalan pelan nih. Oh iya, tadi saya ngikutin agak ngos-ngosan sih ya, Kang. Kang Bima, ini bicara soal tadi kan abis melakukan briefing ya, Kang, sama staf, sama para kepala dinas, camat, lurah. Ini emang selalu di outdoor ya, Kang ya? Atau gimana? Ini kan di situ gede tempat kita berdiri sekarang begitu ya? Pertama, briefing staff itu selalu ada temanya atau konteksnya. Jadi kalau misalnya kebutuhannya memang perlu presentasi, kita ingin mempelajari data-data, itu biasanya di dalam ruangan. Tapi yang lain-lain kebanyakan di luar. Satu, supaya dapat konteksnya. Kenapa dipilih di sini? Karena ada kaitannya dengan antisipasi krisis tahun depan. Kita mau fokus untuk menggerakkan lagi, mendorong lagi destinasi wisata Kota Bogor, salah satunya ini, gitu. Kemudian kedua, kita juga ingin selalu menginspirasi. Jadi tempat briefing staff itu jangan itu aja, supaya nggak bosan, supaya nggak jenuh, supaya wilayah lain termotivasi. Biasanya ekstrim, kadang tempat yang keren, supaya camat atau lurah yang lain nyontoh ke situ. Kadang tempat yang justru ancur-ancuran, tempat bencana, tempat banyak problem gitu, supaya orang-orang itu selalu belajar dari contoh baik dan contoh buruk gitu. Oke. Nah, selain soal tempat, ini sebenarnya yang aku sorotin adalah biasanya kan kalau PNS, wali kota itu mengadakan briefing staff itu semuanya kaku, Kang, pakaiannya. Pakai seragam coklat-coklat, udah ya udah gitu kaku gitu. Nah, ini tadi saya lihat banyak banget yang pakai kemeja-kemeja santai. Ini Kang Bima juga pakai kemeja santai, sepatunya juga sneakers gitu ya, Kang ya. Ini emang setiap Selasa pakainya harus santai biar terbangun suasananya atau gimana sih, Kang? Di Bogor itu ada peraturan wali kota, jadi setiap Selasa seluruh ASN wajib pakai produk lokal. Setiap Selasa tuh, Kang? Setiap Selasa, jadi kemeja, celana sampai sepatu, nggak boleh produk luar. Dan produk lokal ini bukan berarti produk lokal tapi udah ada di mall, tapi di outlet-outlet yang masih kecil dan berkembang. Nah, ini Kang Bima pakaiannya di mana nih? Jangan-jangan belinya ini di Bogor. Mall. Ini Wasabi. Wasabi. Iya, gitu. Ada orang Bogor juga, sama celananya juga. Terus ini sepatunya ada teman yang ngirim dari Bandung. Jadi semuanya produk lokal. Dan saya selalu cek satu-satu tuh. Ini sepatu, celana gitu. Oh, jadi ada evaluasinya nih dicekin satu-satu gitu ya, Kang ya? Ada. Selasa lokal. Iya. Nah, ini kalau bicara soal outfit, Kang Bima ini kan selalu terlihat muda. Padahal sebenarnya kayak udah dari 98 ya, Kang ya, di politik ya, Kang ya. Gabung di PAN, betul ya, Kang, dari tahun 98 ya. Nah, ini bicara soal politikus muda, Kang. Meskipun Kang Bima umurnya terus bertambah, tapi image ataupun citra politikus muda itu nggak lepas dari seorang Bima Arya. Iya. Sebenarnya apa sih, Kang, yang pada saat itu pada tahun 98 memutuskan untuk berkarir di politik begitu? Saya bergabung di PAN ini sejak awal pendirian karena waktu itu terpesona dengan pemikiran-pemikiran Pak Amin yang menurut saya progresif jauh ke depan gitu. Ikut deklarasi pada saat itu ya, Kang ya? Di Bandung, saya mendirikan PAN di Bandung. Kalau teman-teman di Jakarta, saya berkarir mulai dari DPD PAN Kota Bandung, mulai dari situ. Sempat off sebentar karena sekolah. Saya sekolah S2 waktu itu. S3. Masuk PAN itu setelah selesai S2. Tapi kemudian saya sekolah lagi dan menekuni karir sebagai dosen, ya, sebagai konsultan, agak off. Baru kemudian di tahun 2010 diminta bergabung lagi menjadi salah satu ketua partai, salah satu ketua DPP oleh Bang Hatta waktu itu. Berarti pada saat itu terpesona oleh pemikiran-pemikiran Pak Amin Rais? Pemikiran Pak Amin dan platform partai yang terbuka,
partai yang inklusif, partai yang reformis, partai intelek. Jadi pemikiran, gagasan, wah ini keren banget menurut saya waktu itu. Pada saat itu meniti karir di dunia politik, khususnya di PAN, pada saat di usia muda begitu ya Kang. Apa sih Kang tantangannya jadi seorang politikus muda pada saat itu? Tantangan itu sebetulnya bagaimana kita bisa sabar ya, sesederhana itu. Jadi nggak semua idealisme kita itu terpenuhi. Nggak semua harapan sesuai dengan kenyataan. Ada kalanya kita kecewa. Nah, jadi kalau setiap berpolitik, berpartai kita kecewa, kita akan mental dengan cepat. Makanya harus ada sabar lah. Ketika ini belum ya sudah gitu. Makanya saya nggak pernah mau pindah partai. Apakah saya pernah kecewa terhadap PAN? Ya pernah, sangat sering gitu. Ya tapi nggak mungkin saya kemudian karena kecewa pindah ke partai lain. Ya enggak lah gitu. Bagaimana cara seorang Bima Arya mengatasi kekecewaan kepada partai politiknya sendiri, kepada rumahnya sendiri begitu? Pertama, menurut saya yang penting itu kita harus konsisten dulu. Ya kalau kita kecewa, oke, ya kita lakukan aja apa yang bisa kita lakukan dalam skala-skala yang lain gitu ya. Dan misalnya kita bisa mengobati kekecewaan kita dengan berkreasi di hal lain. Kalau yang ini mentok misalnya di partai nggak bisa jalan, oke, kita buat gagasan-gagasan yang lain. Itu aja, selalu ada jalan lain kok gitu. Ya. Oke. Kang, tapi bicara soal politikus muda, ini saya pernah baca di media begitu ya, Kang Bima pernah mengganti lurah-lurah dengan PNS-PNS muda. Kemudian juga di Y20 kemarin juga sempat bicara, wah yang jadul-jadul nanti dulu deh, ini yang muda dimajukan gitu. Apa sih Kang sebenarnya yang Kang Bima lihat dari seorang politikus muda dibandingkan dengan mungkin generasi yang sudah lebih dulu begitu menjejakkan kaki di dunia politik? Muda usia itu berarti muda gagasan harusnya. Jadi kalau orang muda lebih memiliki gagasan yang kaya dibanding yang sudah. Karena orientasinya kan ke depan bukan ke belakang gitu. Jadi selalu berpikir ke depan seperti apa. Yang kedua, orang muda kan lebih fit, lebih energik, lebih dinamik gitu. Makanya lurah-lurah itu kalau tua-tua itu udah punya kendala fisik. Ya, badannya udah nggak six pack. Kemudian nafas ngos-ngosan. Lurah gitu. emang harus six pack ya Kang? Ya bukan six packnya sih sebetulnya. Cuman maksud saya kan berharap lurah itu wali kota di wilayahnya masing-masing. Harus sering turun, harus ngelihat selalu saluran air ini masih ngalir atau enggak gitu ya. Terus apakah sampah diangkut atau enggak, itu memerlukan ketahanan fisik loh. Jadi ya lebih muda lebih bagus. Dan yang kedua, lurah itu adalah awal karir menurut saya, bukan puncak karir. Jadi kalau dia di usia 20-an sudah bisa jadi lurah, 30-an jadi camat, 40-an jadi kepala dinas. Itu lengkap rekam jejaknya nantinya gitu. Skillnya lengkap baik di lapangan maupun di belakang meja. Oke, itu juga kan yang menjadi alasan kenapa kemarin menyebutkan ini ibaratnya menjodohkan Pak RK dan Pak Ganjar begitu di Y20 kemarin. Nah, kalau itu sebetulnya lebih kepada gagasan dan pemikiran. Kita punya target 2045 itu Indonesia emas. Ya, 5 besar ekonomi dunia. Nggak mungkin dengan cara-cara biasa. Nggak mungkin itu. Jadi kalau targetnya baru, angka-angkanya baru, caranya harus baru juga. Artinya gagasannya baru selalu. Nah, dua tokoh ini saya lihat punya itu. Ya, tidak terjebak dari pola-pola lama, pakam-pakam lama gitu. Karena kenapa? Ya banyak juga yang muda, 40-an gitu. Tapi polanya pola lama, mungkin karena lingkungannya ya, mungkin karena pola didiknya gitu ya, sehingga ya begitu, jadul aja. Jadi maksud saya jadul itu lebih kepada pemikiran, perspektif, cara berpikir, langgam berpolitik gitu. Kalau dari seorang Bima Arya sendiri bagaimana untuk menjadikan diri sendiri mulai dari paradigma pemikiran untuk selalu muda Kang? Karena image muda ini kan nggak lepas nih dari seorang Bima Arya. Lihatnya muda terus padahal umur terus bertambah ya Kang ya? Satu gaul, dua baca. Ya gaul itu bukan berarti nongkrong ya, hangout gitu. Tapi jaringan kita harus luas. Kita harus bergaul dengan teman-teman komunitas. Karena ide-idenya baru semua. Ya, di usia 20-an ini coba isu-isu tentang kripto. Kita kan nggak paham. Tapi kalau kita gaul kita ngerti lah gitu, nangkep ide itu. Kita harus gaul juga selalu dengan teman-teman entrepreneurs, pengusaha. Supaya itu perspektif usaha baru seperti apa gitu. Kalau nggak gaul, nggak punya networking, ya susah gitu ya. Nah yang kedua banyak baca, banyak update pengetahuan kita gitu. Supaya vision kita tetap dijaga ke depan. Nah memang sering dikritik ya katanya pencitraan gitu ya. Tapi ya hari ini semua harus disampaikan.
Kang, ini kira-kira dari tadi aku udah muter-muter Iya. tamannya gede pisan ya, Kang. Ini rumah pribadi ya, Kang ya? Iya, saya di sini dari SMA. Oh, dari Tuh, SMA, tapi Kang. dulu di sana rumah orang tua. Oh. Kemudian setelah saya kuliah, kerja, ya mulai membangun rumah. Nah, bagian inilah yang kita bangun. Oh, Gitu. jadi ini. Tapi kayaknya saya lebih penasaran sama ruang kerjanya Wali Kota Bogor. Kayak Iya, apa iya, sih? iya, Siapa iya. tahu ya banyak dokumen-dokumen yang acak-acakan. Kira-kira Kang Bima ini orangnya acak-acakan atau rapi ya, Kang ya? Saya kalau nerima tamu atau kerja, kalau nggak di balai kota ya di sini. Nah, ini Gitu. banyak piagam-piagamnya juga ini dipajang semua di sini ya, Kang? Nggak semua, Nggak semua, karena oh kalau iya. semua pasti nggak Oh, muat. waduh. Tapi kadang-kadang saya pilih yang punya makna lebih dalam. Oke. Jadi setiap saya keliling Indonesia mendapatkan sesuatu, menerima sesuatu, atau menemukan sesuatu yang menarik, yang berarti saya bawa. Contohnya ini berkesan banget, dapat penghargaan sebagai warga kehormatan di Sulawesi Selatan dari Pak Gubernur waktu itu. Karena berhasil menyelesaikan satu persoalan di Bogor dengan orang Makassar, orang Sulawesi Selatan, makanya dapat ini. Iya. Ini berarti ruang biasa nerima tamu, Kang? Iya, kalau terima tamu di sini bisa di situ. Mhm. Nah, itu kita nyebutnya ruang Asmaul Husna gitu ya. Oke. Atau bisa di sini, atau rapat yang agak serius bisa juga di sebelah sini. Oke, di Diana. sebelah sini kita Mm-mm. ikutin. Iya, ini aduh ini ada banyak banget yang bisa dikulik. Kita ke arah sini aja kali ya, Kang ya. Ini Iya. apa aja nih, Kang? Ini juga piagam-piagam lainnya Ya ya? kalau ini ada ijazahnya loh. Kalau Oh. orang nanya, ya Bima Arya ada ijazah nggak? Nah, ini buktinya. Asli. Ini ijazah. Asli Ya, ini ijazah dokter di saya, S3 saya. Oke, kemudian Gitu. oh ini ada berbagai suka ngisi kuliah tamu juga ya, Iya, Kang kalau ya? kuliah tamu, kalau ke luar daerah ada sesuatu ya kita simpan lah di sini. Oke, ini asli Gitu. apa enggak ya, Kang? Itu Oh, enggak lah. palsu ya. Tapi kerjanya nggak palsu dong, Kang? Enggak dong. Enggak dong. Iya. Nah ini kalau saya lihat, Kang, ini banyak banget buku-buku ya. Ini hampir mirip kayak perpustakaan sebenarnya. Iya, Ini semuanya, perpustakaan. ini memang koleksi sebagian kecil koleksi bapak saya juga punya perpustakaan, itu saya selamatkan, dan ada koleksi saya dari SD. Ada buku-buku dari SD saya udah punya koleksi sendiri terus sampai ketika kuliah jadi dosen ngajar sampai sekarang gitu. Sebagian lagi masih dipeti-peti karena nggak muat, masih bingung naruh di mana. Kang, ada satu buku favorit nggak, Kang? Kita boleh nyamperin nggak? Satu aja buku Kang Bima yang paling, menurut Kang Bima paling kece, paling apa ya, punya dampak yang besar ke Kang Bima. Ada nggak, Kang? Oke, sebetulnya Apa banyak Ada ya. Nah, ini buku yang paling berpengaruh buat saya. Apa tuh? Ini saya Kang? baca tuh kelas 1 SD, saya tuh suka wayang. Nama saya kan nama wayang, Bima. Betul. Makanya buku-buku pertama saya adalah Mahabharata, Bharatayuda, dan ini bagian yang paling epik menurut saya, Pandawaseda. Oke. Ya, Ini yang memperkenalkan siapa, Kang? Orang tua? Bapak. Ya, Pandawaseda ini ketika Pandawa 5 ini naik puncak gunung, kemudian satu-satu meninggal kecuali Yudhistira. Ini menurut saya nilai filosofinya keren banget. Apa, Kang, Wayang. filosofinya? Setiap orang itu selalu punya kekuatan dan kelemahan, gitu. Tergantung bagaimana dia bisa menaklukkan setiap kelemahan yang ada di dirinya. Nah, di sini Bima akhirnya meninggal juga ya karena dia sombong, kira-kira gitu deh. Oke, berarti jangan sombong Jangan nih, sombong. jangan sombong, jangan jumawa. Iya. Ini sebabnya juga banyak banget ornamen wayang ya, Kang ya. 1, Iya. 2, 3. Ya, Lagi, saya banyak ya banget. karena itu nama Bima itu kan kata Bapak, kamu tahu nggak nama kamu Bima kenapa? Kenapa? Karena ini. Makanya setiap lihat ada wayang yang lucu-lucu ya saya beli. Langsung bersemangat. Selain itu ada nggak, Kang? Ini kan biasanya kalau politikus berkaitan sama hal-hal yang politik, ada nggak, Kang? Atau semuanya dari wayang? Semuanya Ada? apa ya? Ya, maksudnya buku favorit. Iya. Ini salah satu buku yang saya suka. Ya, kenapa politik itu penting? Gitu. Jadi orang itu kalau berpolitik ya harus ada alasannya, nggak bisa hanya karena kursi atau materi. Ya politik itu adalah untuk membuat orang lebih mudah hidupnya. Kira-kira begitu. Nah buku ini keren. Betul. Jadi bukan cuma sekedar pekerja politik, tapi juga Iyalah. punya karakter ya, Kang? Iya, Ya? bukan hanya pekerja politik, yang pekerja partai. Ah, betul tuh. Nah, Kang, ini kalau kesini nih berarti ini tempat kerjanya Kang Bima nih?
Iya, ya kalau tanda tangan berkas dan lain-lain di sini. Atau kalau Zoom di sini juga. Nah ini lucu. Apa? Jadi waktu saya lulus S1, tiba-tiba bapak saya saking bangganya, dia buatlah Dr. Andes Bima Arya Sugiarto. Oke. Waktu saya S1 tahun 96. Nah, terus waktu saya lulus dokter, S-nya saya buang, jadi dokter. Oh, biar sekalian, gak usah bikin lagi. Nggak usah bikin Berarti dia lagi. yang buat bapak? Bapak, ini bapak saya yang buat ya, bangganya sama saya, anaknya udah sarjana, dia buatin ini dulu. Luar biasa. Iya. Kang Bima juga suka pakai Saya aksesori tuh kan kepala keliling ya, Indonesia Kang, ya? sebagai ketua APEXI, Asosiasi Wali Kota. Kemana-mana Pak, kalau ada acara-acara pasti dikasih ini, makanya lucu-lucu kan. Saya, Sering pakai ya, ya? saya kumpulin aja. Jadi koleksi Kang. Ya. Ini ada yang menarik nih, telepon kurang ini beneran dipakai? Saya apa cuma dapat pajangan? barang antik ini di Solo, enggak lah pajangan, karena saya suka barang aneh-aneh kan. Karena waktu saya SD saya ingat banget, waktu saya SD kelas 1 di boleh pegang ya, pelosok sana, iya kalau nelfon ya begini, Aduh, ini dapetnya di mana Kang? di Solo. pasar antik di Solo. Di Solo. Wah, ini udah lama banget ya Kang ya. Iya. Ini waktu itu dikasih apa beli Kang? Belilah. Beli dong, Nah, modal ya, dong. terus saya juga seneng koleksi buku-buku antiknya. Ini buku asli nih. Ini asli, ini buku tentang buku tentang persiapan pembuatan Undang-Undang Dasar 45. Di sini perdebatan semua orang, notulensinya ada di sini. Jadi kalau mau tahu, nah ini ada yang namanya Baswedan, nah, kakek Mas ini. Oh, manis ya. Iya. Tapi itu semuanya sampai kertasnya udah kuning gitu ya Kang ya? Iya, Emang iya. udah lama ya? Iya. Nah terus ini saya lihat ada Wall of Fame kali ya bilangnya ya. Kang ini foto-foto Kang Bima, nah ini menarik sebenarnya ngebahas seorang Bima Arya juga ngebahas soal media sosial. Penting sekali, satu, supaya orang tahu apa yang kita kerjakan. Kedua, supaya orang tahu apa yang akan kita kerjakan, kira-kira gitu. Dan hari ini orang harus tahu apa yang dilakukan oleh pemimpinnya karena kita bekerja kan karena uang rakyat, atas pajak rakyat, harus dipertanggungjawabkan. Itu. Nah, memang sering dikritik ya katanya pencitraan gitu ya. Tapi ya hari ini semua harus disampaikan. Ya masalah kesannya pencitraan atau enggak, nah itu tergantung racikannya kan, tergantung packagingnya. Tapi Kang Bima tuh kalau ngupload itu kan sehari banyak banget ya Kang. Itu yang nge-admin Kang Bima sendiri atau ada tim sih? Admin ada tim, tapi ujungnya saya yang approve. Oh, pegang Gitu. ibaratnya juga pegang sendiri juga ya Kang Iya. ya? Ngelihat ya bagaimana. Berarti kalau kayak DM atau komentar-komentar dari warga Bogor yang ngadu lewat DM, berarti Kang Bima juga lihat dong? Saya lihat, ya kalau sempat saya balas sendiri, kalau enggak saya minta tim cek gitu. Oh, oke. Tapi Kang, ini banyak banget nih yang bilang Kang Bima tuh jadi wali konten. Yang kayak tadi Kang Bima bilang pencitraan itu sebenarnya gimana sih Ya, Kang? itulah Pencitraan resiko. itu tuh bagaimana sebenarnya seorang politikus harus Menurut saya menjalankan pencitraan itu kalau nggak sesuai dengan realita, itu aja. Jadi kalau dia melakukan sesuatu posting yang keren banget, pada asalnya dia nggak melakukan itu berpencitraan. Tapi kalau memposting sesuatu yang dia lakukan, ya nggak apa-apa dong. Publikasi ya toh? Publikasi, daripada nggak ngapa-ngapain, gitu. Dan harus tahu, tapi itu risiko pemimpin sih menurut saya. Dan Kang Risikonya Bima begitu. nggak masalah ya disebut mau ngupload terus. Nggak masalah, mau Nggak apapun juga nggak ya. masalah, itu risikonya kita. Nggak masalah. Kita lihat tuh Kang, ini ada foto-foto saya lihat sebentar. Ini ada yang paling menarik, ada dengan Syahrini. Dan Syahrini. Ini lagi ngapain Kang? Saya Kok tuh- bersama Syahrini? Syahrini waktu itu janjian di taman. Dia mau meresmikan toko kuenya, Taman gitu. apa sih? Taman di Kota Bogor, Ini Kang? Taman Helang, di Taman Helang. Oh, Taman Helang. Nah, saya ajak jalan-jalan di taman. Jadi ini dating dengan Syahrini. Tapi saya sebenarnya agak malu dilihat pose saya seperti ini. Kenapa Kang? Tuh, karena pose dengan Pak Jokowi aja saya agak pede kan. Iya. Gitu. Tapi pose dengan Syahrini kok kayak Malu gitu ya. Grogi apa Kang di samping Diva? ya mungkin begitu kelihatannya Mungkin ya. ada begitu ya. Nah ini juga ada, ini waktu PAN lagi apa Ya, Kang? Rakernas Kang? Rakernas PAN, kebetulan saya ketua panitianya. Oke, Rakernas PAN Iya. ada Pak Ketum ya, Pak Zulhas. Kemudian ini ada bareng sama Pak Jokowi. Kemudian ini lagi ngapain Kang? Ini kayaknya ini tradisi penuh yang dendam sekali iya, nih kayaknya tradisi yang saya mukulnya. coba bangun sejak 2014, setahun sekali warga boleh mukulin wali kota di perang bantal. Pada ngantri itu kayaknya ya Kang ya?
Ngantri gak nih? Awal-awal pada takut-takut, lama-lama ya seneng banget mereka kesempatan. Ini ketua RT, jadi rata-rata ketua RT, ketua RW gitu. Ketua RW. Iya. Tapi nggak marah kan Kang kalau dipukul? Enggak sih. Kalau di sini nggak apa-apa Nggak ya, apa-apa, namanya nggak juga apa-apa. lagi bermain ya. Iya. Oke, ini ada sama Kang Emil. Kang Emil. Nah ini sama Pak RK juga saya lihat di media sosial Kang Bima sering banget ngupload ya. Memang sedekat itu ya Kang ya? Dari kapan sih terjalin hubungan itu? Saya kenal Kang Emil ketika saya baru terpilih jadi wali kota. Terus Berarti Kang Emil 2014 ya Kang? 2013 kayaknya waktu itu ya. 2013. Terus Kang Emil baru aja dilantik gitu. Kita ketemu, kita banyak ngobrol, saya belajar. Sejak itu ya dekat sekali sampai sekarang. Jadi banyak belajar dari Kang Emil. Karena kan Kang Emil ahli tata kota. Betul, bersahabat betul ya Kang? Bersahabat, iya. Sini juga ada barengan sama ibu. Apa Iya. sih Kang pentingnya seorang istri buat Kang Bima tuh? Iya, Penting banget ya? sangat penting. Supporting system, istri anak-anak tuh supporting system. Gitu. Luar biasa. Ini ada foto Pak Jokowi dipajang 2 loh. Ini ada 1, ada 2. Setiap foto pasti ada momen. Ini momen di mana Pak Jokowi tiba-tiba aja datang ke balai kota nggak bilang-bilang. Oh gitu? Iya, waktu itu lagi Acara apa Kang? menuzul Quran kalau nggak salah. Ya. Terus tiba-tiba Pak Jokowi datang bagi-bagi sembako di situ. Pas lagi Gitu. dua-duanya senyum cemerlang ya. Iya. Apakah di 2024 akan senyum cemerlang dua-duanya? Mari kita lihat Mudah-mudahan. nanti. Terus ini banyak sekali. Ini ada pose gemasnya love dengan siapa ini Kang? Ini dengan tokoh-tokoh lintas agama. Ya, karena kita ingin Bogor itu guyup, toleran, dan menepis isu-isu Bogor intoleran. Makanya kita bangun banget silaturahmi hubungan dengan para tokoh lintas agama, pendeta, kemudian juga ada kiai, semuanya lah gitu. Semua ya Kang ya. Oke, kita lanjut. Nah, ke- ini ini yang di atas itu sama siapa Kang? itu saya terkesan banget ya, karena itu ada berlima sebetulnya. Itu kakak adik usianya udah tua, udah di atas 100, rata-rata 90, 100, iya. Tapi masih ada semua. Ini foto diambil 3-4 tahun yang lalu. Kemarin saya cek ke situ udah tinggal 2 pada meninggal gitu. Saya tuh kalau ke wilayah selalu tanya, kalau ketemu orang tua, apa resep panjang umur? Pengen tahu aja gitu. Rata-rata sama, bukan soal makanan sih, tapi soal pikiran. Soal pikiran Iya, ya Kang. positive thinking, ngumpul semua sama adik, kakak, saudara, dan Sampai lain-lain. cucu cicit semua ya Kang Iya. nanti ya. Ini ke arah atas. Iya. Ini karena kalau tadi udah ke penerimaan tamu, ruang kerja, buku-buku. Nah, yang ini juga nih. Ada banyak banget medali. Segitu cintanya ya Kang sama berlari itu ya. Iya. Ini medali lari kan Kang semuanya? Semuanya lari. Rata-rata berapa Kang? 10K? Rata-rata 10 dan 21. 10 dan oke. Kang ada yang paling race yang paling berkesan nggak di sini? Hampir semua berkesan sih sebetulnya ya. Tapi yang paling baru itu, nah ini, Oh, ini baru minggu lalu nih, Jakarta Marathon. oh Jakarta Marathon. Terus di Jakarta sini juga Marathon. kalau lari tuh biasanya sendiri atau bareng-bareng Kang? Karena ini ada beberapa Sama nih tim. lari Ah, barengan nah sama ini di siapa? Sembalun, di Lombok. Di Lombok. Kalau ini di Sultra. Asik. Gitu, Oke. Jadi larinya, ya. ini larinya tapi nggak sendiri itu bareng sama ayam kayaknya Kang ya. iya. Ada ayamnya. Ini di Bali. Wes. Ya, di Posenya, Bali. Kang, bentar Itu Kang. di Padang. Saya kalau olahraga tuh mukanya suka jelek loh Kang kalau di kamera. Kang Bima kayaknya keren-keren aja ya. Ada resepnya nggak Kang kalau foto? Sebetulnya keren gitu. ini take yang ke-75 sih. Ya, kita ingetin nggak mau pindah. Begitu terdampak baru nyalain pemerintah kan gitu. Rentetan peristiwa bencana yang memakan korban jiwa tak hanya meninggalkan duka, tetapi juga hikmah untuk jajaran pemerintah Kota Bogor untuk lebih sigap menghadapi cuaca ekstrim. Menurut Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Adrin Tohari, Kota Bogor secara geografis memang merupakan daerah rawan longsor. Dua hal yang dapat dilakukan dan sudah sepatutnya disadari pemerintah daerah adalah mitigasi pembuatan drainase permukaan di wilayah lereng serta penanaman tanaman penyerap air.
Tak hanya itu, kerjasama antar dinas untuk mengelola data rawan bencana dari BPBD harus diperkuat, sehingga tugas mitigasi dan antisipasi bencana tidak hanya dibebankan pada satu pihak saja. Menurut saya upaya untuk merelokasi adalah solusi yang paling akhir ya. Apabila memang penanganannya itu sudah tidak bisa dilakukan, sangat mahal dan sebagainya. Tapi tentunya kalau relokasi kita harus mempertimbangkan terkait dengan fasum untuk di daerah yang barunya, masalah sumber air, sumber listrik dan sebagainya. Jadi banyak hal yang perlu diatasi terlebih dahulu sebelum kita merelokasi masyarakat suatu daerah yang baru. Di sisi lain, pengamat tata kelola kota Universitas Pakuan Budi Arif menyebut opsi relokasi seharusnya turut diperhitungkan sebelum bencana longsor terjadi. Relokasi lebih awal di permukiman atau kawasan yang rawan longsor memang butuh pembiayaan lebih. Namun, ini turut mencerminkan prioritas pembangunan pemerintah yang melek bencana. Jika opsi relokasi terlalu mahal, Budi menilai tata kelola bisa dimulai dengan pembangunan artificial technology seperti dinding beton di kawasan lereng. Yang saya lihat kebijakan Pemda Kota Bogor adalah area publik ya yang diprioritaskan ya, seperti Sempur, kemudian alun-alun gitu ya. Kemudian apalagi sekarang penataan yang daerah tanah sareal gitu ya. Jalan Hilang ya, masalah area Hilang dan sebagainya. Ini saya lihat kemudian ada lagi di Pandu itu ada lahan coret-coret. Jadi memang hal-hal yang bersifat publik gitu ya, memang untuk kepentingan masyarakat juga sih, nggak salah juga terkait dengan itu. Namun demikian, hal-hal yang bersifat tadi akhirnya bisa membawa bencana dan ada malah sampai kematian dari masyarakat, ini juga menjadi prioritas. Menurut Budi, peta kerawanan bencana khususnya longsor di Kota Bogor sudah sangat jelas. Maka pemerintah daerah harus disiplin menertibkan izin pembangunan rumah dan aturan garis sepadan bangunan di lereng atau sungai. Tujuan utamanya untuk meminimalisir korban perjatuhan karena bencana yang sebenarnya bisa diantisipasi. Kang Bima, ini bicara soal permasalahan di Kota Bogor dalam kurun waktu mungkin 1 bulan terakhir begitu ya. Ini karena sudah cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Ini saya catat ada rentetan bencana. Kalau saya sebutkan ada longsor di Gang Kepatihan, ada 1 orang meninggal dunia. Kemudian ada mahasiswa ITB yang beberapa waktu lalu terbawa arus banjir. Sehari setelahnya juga ada longsor di Gang Barjo. Ini setelah turun ke lapangan melihat ada banyaknya bencana di Bogor, langkah lanjutannya yang jangka pendek dan jangka panjangnya seperti apa sih, Kang? Secara geografis, Bogor memang memiliki daerah yang rawan bencana. Dialiri 2 sungai, Ciliwung dan Cisadane, banyak pemukiman warga di bantaran sungai, dan karakter lahan yang sangat labil dan rapuh. Jadi mudah bergeser. Belum lagi kemudian ada air yang merembes di mana-mana, ditambah pemukiman yang seringkali bermasalah dalam hal drainase saluran air. Langkah kami, 1, jangka pendek, semua warga yang terdampak ini kita lakukan relokasi, kita siapkan di hunian sementara. Jadi ada anggarannya. Ya, jadi ada saya kira mungkin 100 lebih kepala keluarga yang sekarang bergeser dan kita alokasikan untuk di hunian sementara. Yang kedua, untuk wilayah-wilayah itu kita konsultasi dengan geologis untuk bisa memastikan apakah bisa dibangun atau enggak. Kalau bisa dibangun ya kita akan alokasikan anggaran kita untuk membantu pemulihan, kalau enggak akan kita geser. Dan untuk jangka panjang sekarang kita siapkan lahan relokasi. Jadi ada 3 titik di 3 kecamatan yang siap menampung untuk warga yang memang ada di daerah hitam. Jadi kita petakan ada daerah hitam, daerah kuning, dan daerah merah. Hitam itu mutlak harus pindah. Kuning itu masih bisa jangka panjang gitu. Merah itu perlu monitoring, kira-kira begitu. Yang hitam-hitam inilah yang kita prioritaskan untuk digeser dan kita siapkan lahannya. Lahan ini kemudian akan dibangun, bisa bentuknya rusunawa ataupun hunian yang yang bukan gedung bertingkat begitu ya, yang menempel ke tanah gitu. Kalau untuk korban-korban yang tadi terdampak begitu Kang, apa sih Kang yang dilakukan sama pemerintah? Bantuan apa yang sudah diberikan? Yang meninggal ada bantuan keuangan ya 15 juta per jiwa. Kemudian yang rumahnya terdampak ya
kita bisa alokasikan juga untuk perbaikan-perbaikan gitu ya. Ada yang melalui dana biaya tak terduga atau dana yang dihimpun dari warga juga gitu. Kalau tadi Kang Bima sebutkan kan ada banyak variabel, Kang, ini sebenarnya sudah diketahui sebenarnya dari lama. Tapi kenapa ya Kang ini masih terus terjadi, apa kendalanya ketika di lapangan? Satu, warga nggak mau pindah. Itu ya kita ingetin nggak mau pindah. Begitu terdampak baru nyalain pemerintah kan gitu. Yang kedua, curah hujan yang sangat tinggi. Jadi volumenya terus-terusan ya. Jadi ketika volume tinggi ya tinggal tunggu waktu di daerah itu pasti terjadi sesuatu. Oke. Tapi variabel yang kalau Kang Bima lihat yang bisa ataupun possible dilakukan secepat mungkin itu apa sih, Kang? Contoh curah hujan nggak bisa dikontrol sama pemerintah. Ya harus pindah. Itu masalahnya, warganya nggak mau pindah. Harus pindah. Warga itu bilang ya hujan kan setahun sekali, setahun 2 kali nggak apa-apa lah. Kalau lagi hujan kita ngungsi aja. Itu persoalan utama kami. Makanya harus pendekatan bertahap supaya membujuk mereka pindah. Tapi lahan kita siapkan, lahan itu kita bangun. Mulai tahun depan, awal tahun insya Allah lahan sudah mulai dibangun. Tapi sejauh ini pendekatan ke warga apa sih yang Kang Bima lakukan? Pendekatan seperti apa? Ya kalau camat, lurah kan selalu mengunjungi itu, ngasih tahu Pak, Bu ini bahaya gitu. BPBD melalui kegiatan-kegiatannya mitigasi bencana itu melakukan edukasi-edukasi di situ. Jadi terus menerus sebetulnya, tapi susah kalau kultur yang seperti itu kan susah. Makanya saya targetkan harus ada 1 bulan 2 bulan ini warga yang direlokasi di permanen, bukan hanya sementara tapi permanen. Tapi kalau nggak gabung PAN, kira-kira Bima Arya pilih parpol mana selain PAN? Ada nggak? Ya, saya itu sebetulnya kalau dari keluarga itu mungkin lebih dekat ke PD Perjuangan ya. Kang Bima, ini selanjutnya bicara soal menjawab warganet. Jadi kita sudah kumpulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari warganet yang ingin ditanyakan kepada seorang Bima Arya. Ya, Gitu. oke. Oke. Yang pertama nih Kang, soal olahraga. Kang Bima olahraga favoritnya apa? Lari atau sepeda atau apa? Lari, sepeda, trekking. Apa sih Kang yang bikin lagi pas lari? Tadi saya lihat juga di rumahnya banyak banget medali-medali itu ya. Ya paling enak tuh menikmati sensasi hormon endorfin itu. Setiap lari gitu, begitu selesai itu feeling freshnya itu nggak terbayarkan dengan apapun gitu loh. Seger gitu. Dan karena sudah rutin, kalau nggak lari sehari itu nggak enak. Jadi saya beda itu. Ketika pagi lari dengan pagi nggak lari, efeknya di kegiatan sehari-hari beda. Itu satu. Kalau dari segi kesehatannya. Nah, yang kedua, nambah temen ya. Lari itu jadi banyak temen di mana-mana. Kalau kita kemana-mana, saya kalau keluar kota pasti selalu lari dengan komunitas lokal setempat. Terus ikut race untuk event gitu, banyak kenalan semua ya. Jadi ini ada gini, intinya gini. Jadi wali kota itu waktunya sibuk banget. Kita susah dapat me time. Hampir nggak ada me time kita itu. Nah, lari adalah me time saya. Gitu. Untuk refreshingnya ya kalau orang-orang mungkin refreshingnya apa ya? Karaoke atau apa gitu. Kalau saya refreshing saya, me time saya ya lari. Ketika lari itulah rasanya refresh semuanya. Kalau di rutin Kang dari lari, sepeda, sama trekking, yang mana yang paling favorit, yang mana least favorite? Dari 3 ya ke atas itu? Itu lari, sepeda, trekking. Oh, oke. Satu lari. Lari, sepeda, trekking. Nah, Kang, ini ngomongin soal outfit lagi. Siapa sih tiap hari yang ngurusin outfitnya Kang Bima? Ya nggak ada sendiri. Sendiri? Semuanya, ya saya beli baju selalu sendiri. Terus, biasanya kalau keluar kota ya. Kalau keluar kota gitu. Terus, malam-malam pasti udah saya siapin dulu baju untuk pagi. Mau pakai apa. Preferensi outfitnya apa sih Kang? Yang selalu yang misalnya kemejaan terus lah atau kaos gitu, atau sebenarnya Kang Bima tuh sukanya pakai baju yang kayak apa sih? Saya tuh suka nyantai ya, informal, casual, nggak ribet gitu. Kalau bisa setiap hari pakai sepatu kets gitu ya enak juga, santai gitu. Nggak suka sesuatu yang terlalu terlihat kaku, formal. Enak dipakai dan casual gitu aja. Karena gini, saya kan seneng gerak gitu. Hampir tiap hari belusukan, jalan ke lapangan, ya outfitnya harus enak. Kalau pakai sepatu pantofel terus kan nggak enak.
Kalau di rumah ngapain aja sih Kang? Istirahat, main sama keluarga atau gimana? Baca, nonton TV, nonton ini maksud saya nonton film. Jadi di keluarga itu ada movie time. Movie time dengan keluarga, movie time buat dengan anak-anak. Terus saya tuh suka banget ya jalan-jalan ke tempat yang aneh-aneh dan unik-unik. Apa tuh Kang yang aneh-aneh tuh Ya kayak kemarin waktu ke Solo itu datang ke satu tempat ya pasar, ada barang-barang antik. Saya nemu lukisan foto Bung Karno. Ini foto Bung Karno yang masih bagus gitu ya. Saya nemu telepon di tahun 1900-an gitu. Saya suka barang-barang aneh, barang-barang antik. Jadi kalau kunjungan keluar kota, apalagi kalau keluar negeri ya, yang saya datengin yang saya cari bukan mall, tapi barang-barang aneh itu yang ada di tempat lain. Gitu. Oke, jadi nyari tempat-tempat yang aneh-aneh ya. Tapi kalau tadi Kang Bima nyebut soal baca, apa sih Kang buku genre apa Kang yang sering dibaca? Apakah self development atau soal politik atau justru malah suka fiksi, Kang? Tergantung mood. Kalau lagi pengen update politik, saya baca lagi buku-buku politik sekarang, teori-teori politik, buku-buku politik kontemporer yang baru gitu ya. Kalau lagi pengen nyantai, ya saya suka baca majalah, fiksi gitu, atau baca sastra yang udah pernah saya baca dulu, saya baca lagi sekarang. Jadi tergantung moodnya aja sih. Enggak, saya suka cerita-cerita wayang. Ya, era Kosasih itu saya baca dari kecil dulu ya. Kalau sekarang, kalau yang sastra saya suka Pramudia Anantatur, saya suka terus saya juga senang baca buku biografi dan autobiografi. Oke, luas ya Kang ya, luas sekali. Selanjutnya Kang, ini bicara soal PAN nih. Tadi sempat disinggung juga memilih PAN ini kan karena pandangan atau terpesona sama hal-hal yang dibawa sama PAN. Tapi kalau nggak gabung PAN, kira-kira Bima Arya pilih parpol mana selain PAN? Ada nggak? Ya, saya itu sebetulnya kalau dari keluarga itu mungkin lebih dekat ke PDI Perjuangan ya. Karena kakek saya, bapaknya ibu saya itu kepala rumah tangga Istana Bogor. Itu orang dekatnya Bung Karno waktu itu. Bung Karno. Kemudian bapak saya pernah jadi anggota DPR, jadi fraksi ABRI, itu bersahabat dengan orang-orang PDI. Ya ada Pak Teo Safei, bapaknya Andi Wijoyanto, Gubernur Lemana sekarang, gitu. Itu bersahabat gitu. Jadi ya saya suka partai nasionalis sebetulnya. PAN juga saya lihat dulu partai nasionalis yang memiliki moral agama. Ya dulu opsinya begitu ya. Sempat nyaris saya jadi caleg dari PDIP, sempat dulu ya. Ada sahabat saya Ara Sirait ya, ini sudah mempertemukan saya dengan Bu Mega saat itu gitu ya. Waktu awal-awal saya berkarir di partai lah, sempat ditawari untuk nyalek di PDIP juga. Tapi nggak jadi, kenapa Kang? Ya karena udah memutuskan di PAN. Oke, siap. Nah ini bicara lagi di PAN, paling deket sama siapa sih Kang? Saya ya sekarang tentu ketua umum adalah pimpinan saya ya. Ya banyak sekali hal-hal yang jadi pegangan buat saya ya, yang disampaikan oleh ketum. Tapi saya juga punya mentor ya, yang menurut saya banyak juga memberikan pengaruh dalam cara saya berpikir dan berpolitik, yaitu Bang Hatta Rajasa. Karena Bang Hatta Rajasa adalah sosok yang pertama kali mengundang kembali untuk bergabung di partai menjadi ketua DPP tahun 2010. Apa sih yang paling mengesankan untuk seorang Bima Arya ketika menjabat jadi wali kota? Nggak ada yang lebih membuat bahagia daripada melihat warga bahagia, itu aja. Turun ke warga berterima kasih karena rumahnya sudah dibangun, datang ke warga memeluk ya karena turap penahan banjirnya sudah selesai, datang ke anak-anak muda yang menyampaikan terima kasih karena sudah dibangun jogging track dan taman-taman, terus ketemu dengan orang yang merasa mudah sekarang ngurusin KTP gitu, itu aja. Jadi capek apapun pasti hilang kalau udah ketemu warga yang bahagia karena sudah dimudahkan hidupnya.
ketika melihat senyum itu ibaratnya semua aktivitas yang padat dari pagi sampai dengan malam Iya. itu semua terbayar. Ya itulah makanya kenapa saya belusukan itu biasanya juga sore-sore gitu ya, udah pagi rapat segala macam. Nah, refreshingnya ya belusukan. Dari situlah ketemu warga, ngobrol dengan warga gitu. Warga bicara apa adanya, capek apapun hilang. Oke. Tapi kalau titik terendahnya apa sih Kang? Selama mungkin dari mengawali karir dari tahun 98 sampai dengan saat ini begitu. Ya. Titik terendah dalam karir politik ya Kang? Ada dua hal sih menurut saya ya. Pertama, kalau ada kaitannya dengan persoalan-persoalan hukum. Ya, beberapa kali ada persoalan hukum yang sangat complicated, yang sangat dilematis gitu ya, harus kita hadapi. Pernah beberapa kali itu. Makanya saya sering bilang tipis batasan antara istana dan penjara. Nah, karena ruang hukum kita itu abu-abu dan seringkali ada berbagai macam kepentingan di situ. Kita belum tentu salah, tapi kita bisa masuk penjara. Nah, saya kira semua wali kota, bupati, gubernur sepakat ya, yang harus kita siapkan mental kita adalah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada urusannya dengan keyakinan, konflik agama, isu-isu agama itu nggak mudah. Ya, hal-hal lain insya Allah bisa kita selesaikan. Tapi kalau ada kaitannya dengan keyakinan agama, militansi agama nggak mudah. Nah, seperti ini nih, ya, ini salah satu persoalan yang berhasil kita selesaikan. Ada kaitan dengan konflik agama yaitu Gereja Yasmin. Ini saya mau cek nih sekarang. Ya, ini kita baru sampai. Iya, kita baru sampai pas banget ya Kang ya. Oke, siap. Tentu Kang Bima menyadari hal itu kan? Nama Kang Bima yang sempat disebutkan. Memang banyak yang dorong, narik-narik atau mengusulkan, Kang ke Jabar aja, Kang Bima cocoknya di Jakarta. Kang Bima, ini Desember 2023 Kang Bima akan purna tugas ya Kang jadi wali kota Bogor. Dari janji politik Kang Bima, apa saja Kang yang belum terrealisasikan dan kenapa? Ada dua sebetulnya ya. Yang pertama urusan angkot. Jadi janji kampanye saya adalah mengurangi angkot di pusat kota. Kita sudah ada planningnya, konsepnya. Jadi ada hitungannya yang mudah-mudahan Desember di 2023 angkot di pusat kota sudah jauh berkurang. Ada hitungannya, itu satu. Yang kedua ada beberapa titik persoalan di kota Bogor ya, ke pasar-pasar itu juga akan kita relokasi. Jadi dua itu yang mau saya beresin nih 14 bulan terakhir menuju Desember 2023. Kalau permasalahan angkot itu kenapa sih Kang? Apa kendalanya ketika di lapangan segitu sulitnya Kang mengatur angkutan umum itu Kang? Karena angkot ini semuanya kan tidak bisa dikendalikan, berhentinya sembarangan, hanya supir dan Tuhan yang tahu, terus banyak angkot yang bodong. Jadi nggak boleh jalan karena sudah habis izinnya tapi jalan. Jadi bulan depan saya akan cabut surat-surat 1.000 angkot, jadi udah sangat berkurang. Nah kemudian nanti ada skema 3 angkot menjadi 2 angkot modern sehingga berkurang banyak. Dan sebagian juga dikonversikan menjadi bis. Ya seperti sekarang kita sudah punya 47 bis Transpakuan. Ini menggantikan sekitar 150-an angkot. Gitu. Oke, berarti nanti kota Bogor tidak akan jadi kota sejuta angkot lagi ya? Enggak, insya Allah enggak. Ya. Oke, setelah Desember 2023 nanti, kira-kira apa rencana Kang Bima selanjutnya? Setelah jadi wali kota? Saya mau fokus dulu deh untuk beresin 2 tadi ya, urusan angkot, urusan pasar, urusan kekumuhan kesemrautan di kota Bogor. Kalau itu selesai, ya rasanya opsi-opsinya akan banyak. Tapi kalau itu tidak maksimal, ya opsinya mungkin nggak banyak. Jadi saya nggak mau pusing mikirin habis itu kemana, sudah ada yang ngatur deh semuanya seperti apa. Yang penting saya fight untuk beresin tugas-tugas dan janji kampanye di kota Bogor. Selama menjabat jadi wali kota Bogor Kang, apa sih Kang yang Kang Bima dapatkan? Bekal politik apa yang Kang Bima dapatkan secara keseluruhan? Dua periode nih yang kan? Sangat penting itu adalah menurut saya ya skill komunikasi. Bagaimana kita bisa berkomunikasi ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Ke kanan ke kiri ada TNI, ada Polri gitu. Ke bawah ada Ormas, ada RT, ada RW, ada PKK. Ke atas ada gubernur, ada menteri, ada presiden gitu. Itu yang nggak mudah gitu untuk dilatih.
Karena kalau kita ingin menggolkan kebijakan, ya tanpa kemampuan komunikasi kita yang 360 tadi, ya nggak mungkin juga kebijakan itu bisa jalan. Itu saya belajar sekali selama hampir 10 tahun jadi wali kota. Skill komunikasi yang penting. Tapi nama Kang Bima ini kan populer sekali. Kalau misalnya dikatakan maju untuk jadi Jabar 1. Gimana tanggapan Kang Bima? Tentu Kang Bima menyadari hal itu kan? Nama Kang Bima yang sempat disebutkan. Memang banyak yang dorong, narik-narik atau mengusulkan, Kang ke Jabar aja, Kang Bima cocoknya di Jakarta. Ya kita lihatlah, saya nggak mau pusing untuk mikirin kemana nanti. Yang penting hari ini saya beresin dulu janji-janji saya. Gitu aja. Berarti antara Jakarta 1 sama Jabar 1 yang mana nih Kang? Tantangannya sama, menariknya juga sama. Di satu sisi saya orang Jawa Barat, tapi di sisi lain Bogor dekat dengan Jakarta. Jadi menurut saya sama saja, yang penting nanti kita baca peta politiknya mengarah kemana. Kan itu harus dihitung juga. Tapi kalau sejauh ini Kang, sudah adakah? Tadi kan bilang ada yang narik, ada yang dorong, ada yang mengusulkan. Sejauh ini condongnya kemana Kang? Kalau saya diskusi dengan keluarga saya juga, sama juga kan. Nggak ada satu suara juga. Makanya menurut saya masih panjang lah. Masih panjang. Jadi nanti kita lihat saja nanti ya. Enak nggak sih Kang jadi politikus? Setelah berkarir begitu sekian lama dari tahun 98 sampai dengan sekarang. Itu yang salah. Nggak boleh kita bicara enak atau nggak enak. Ini bukan soal enak nggak enak. Ini soal pengabdian, memberikan sebagian besar yang kita miliki, kemampuan, waktu untuk mempermudah urusan banyak orang itu. Kalau bicara enak, jauh lebih enak jadi konsultan atau pengamat politik. Ya, lebih sedikit yang menentang, lebih banyak rezekinya, kira-kira gitu. Karena kalau jadi politisi itu kalau lurus, ya nggak bisa kaya gitu ya, banyak musuhnya juga barangkali. Nah tapi sekali lagi yang tidak bisa terbayarkan adalah ketika kita melihat senyum kebahagiaan warga. Ketika warga kita memeluk, Kang terima kasih ya, rumah saya sudah dibenerin, Kang terima kasih ya, anak saya bisa bersekolah lagi. Itu priceless, itu nggak ada duanya. Yang itu yang menurut saya tidak kita dapatkan dari manapun. Oke, Kang, ini sedikit tambahan Kang, ini punya waktu sekitar 1 tahun lah ya Kang ya untuk bisa menuntaskan janji-janji. Percepatan model apa yang akan Kang Bima lakukan? Saya akan betul-betul fokus ke timeline. Jadi di bulan ini apa yang harus sudah selesai, di bulan ini targetnya apa. Satu, yang kedua, bulan depan saya akan melakukan tata ulang lagi dinas-dinas. Jadi betul-betul ini pasukan yang akan fight all the way untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas. Gitu. Yang ketiga, saya berusaha menjaga stabilitas di Kota Bogor. Saya ingin meninggalkan Kota Bogor dengan kondisi Bogor yang harmoni, Bogor yang sejuk, Bogor yang guyup dan damai. Semoga itu tercapai ya Kang Amin, ya. amin. Tapi udah ada perkiraan belum nih Kang? Siapa nih yang lanjutin Kang Bima selanjutnya? Udah ada tokoh-tokoh banyak lah ya di Bogor ya? Menurut saya di Bogor itu nggak kekurangan tokoh yang mumpuni ya, gitu, nggak kekurangan. Ya, tetapi saya lihat yang paling penting itu adalah hati, niat baik, harus tulus ya kalau mau membangun Bogor, nggak perlu atau jangan boleh ada keinginan-keinginan tertentu gitu. Ya harus ikhlas aja. Saya pengen orang-orang ikhlas ya. Salah satunya yang saya lihat ya Kang Deddy, Wakil Wali Kota, saya kira punya potensi yang besar. Gitu. Kang Deddy. Kang, dikit lagi deh, dia nanya lagi, nyentil lagi nih. Siap jadi Jabar 1 Kang? Saya selalu siap untuk posisi yang bisa memberikan kemaslahatan bagi rakyat banyak. Berarti jawabannya siap untuk semua posisi, baik itu Jabar 1 ataupun DKI 1. Tak hanya menjadi pekerja politik, tapi juga menjadi politikus yang berkarakter. Itulah yang menjadi bahan bakar Bima Arya untuk tetap berkarir di dunia politik. Sampai jumpa di episode selanjutnya di The Politician, dialog untuk menagih aksi dan menggali esensi, bukan sekadar sensasi.